Struktur teks biografi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Yang pertama ada orientasi. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Ia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan, oleh sebab itu ia memperoleh gelar R.A. atau Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Jika sudah menikah, maka gelar kebangsawanan yang digunakan adalah R.A. atau Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Ayahnya bernama R.M. Sosroningrat dan ibunya yang bernama M.A. Ngasirah. Mengenai riwayat pendidikan R.A. Kartini, ayahnya menyekolahkan anaknya di ELS atau Europees Large School. Disinilah ia kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga ia berusia 12 tahun. Lalu yang kedua ada peristiwa penting. Di sekolahnya ia kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga ia berusia 12 tahun. Sebab menurut kebiasaan saat itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit. Meskipun berada di rumah, ia aktif dalam melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan teman-temannya yang berada di Belanda. Beliau juga fasih dalam berbahasa Belanda. Dari sinilah kemudian ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari majalah serta buku-buku yang ia baca. Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah di kala itu. R.A. Kartini banyak membaca surat kabar atau majalah-majalah kebudayaan Eropa. Di usianya yang ke-20, ia bahkan banyak membaca buku-buku karya Louis Severus yang berjudul The Steel Crutch, karya Van Eynden Augusta de Wit. Ketertarikan dalam membaca kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pemikiran R.A. Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita, memiliki perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi menurutnya. Seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Surat-surat yang Kartini tulis lebih banyak berupa keluhan-keluhan mengenai kondisi wanita pribumi. Ia melihat contohnya kebudayaan Jawa. Ia menuliskan penderitaan perempuan di Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu, serta adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Cita-cita luhur R.A. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi. Selain itu, tulisan-tulisan Kartini juga berisi tentang makna ketuhanan, kebijaksanaan dan keindahan, peri kemanusiaan, dan juga nasionalisme. Teman wanita Belandanya, Rosa Abedanon dan Estelle Stella Zilhandelaar juga mendukung pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh R.A. Kartini. Sejarah mengatakan bahwa R.A. Kartini diizinkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang guru sesuai dengan cita-citanya, namun ia dilarang untuk melanjutkan studinya untuk belajar di Batavia ataupun ke negeri Belanda. Pada tahun 1903, pada saat R.A. Kartini berusia sekitar 24 tahun, ia dinikahkan dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, yang merupakan seorang bangsawan dan juga bupati di Rembang yang telah memiliki 3 orang istri. R.A. Kartini diketahui menikah dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Anak R.A. Kartini kemudian lahir dan diberi nama Sosalit Jojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun miris, beberapa hari kemudian setelah melahirkan anaknya yang pertama, R.A. Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904.
di usianya yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Beliau kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat perjuangannya, kemudian pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang. Kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut diberi nama Sekolah Kartini untuk menghormati jasa R.A. Kartini. Yayasan tersebut milik keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis di era kolonial Belanda. Tulisan-tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia di kala itu, seperti W.R. Supratman. Beliau kemudian membuat lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Inilah yang menjadi salah satu prestasi dari R.A. Kartini. Pada tanggal 2 Mei 1964 menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini pada tanggal 21 April yang diperingati sebagai Hari Kartini hingga saat ini. Selain itu, penetapan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari besar juga banyak loh diperdebatkan. Pihak yang tidak begitu menyetujui mengusulkan agar tidak hanya merayakan Hari Kartini saja, namun merayakannya bersama dengan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Alasan mereka adalah agar tidak pilih kasih. Sebab masih ada pahlawan wanita lain yang tidak kalah hebat perjuangannya dengan R.A. Kartini, seperti Dewi Sartika, Cut Nyak, Martha Christina Tiahahu, dan lain-lain. Seperti diketahui, sebelum wafat R.A. Kartini mempunyai seorang anak yang bernama R.M. Susalit Djojo Adiningrat. Hasil pernikahannya dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgih Djojo Adiningrat. Anak Kartini yang bernama Susalit Djojo Adiningrat sempat menjabat sebagai Mayor Jenderal pada masa kependudukan Jepang. Ia kemudian mempunyai anak bernama R.M. Budi Setio Soesalit atau cucu Kartini yang kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Rai Sri Biatini Budi Setio Soesalit. Beliau mempunyai 5 orang anak atau cicit R.A. Kartini yang masing-masing bernama R.A. Kartini Setiawati Susalit, kemudian R.M. Kartono Budiman Susalit, R.A. Rukimi Susalit, R.M. Samingon Bawadiman Susalit, dan R.M. Rahmat Harjanto Susalit. Buku-buku R.A. Kartini yang pertama, Habis Gelap Terbitlah Terang, lalu yang kedua, Surat-surat Kartini, Renungan tentang dan untuk bangsanya, yang ketiga, Letters from Kartini, An Indonesian Pessimist, 1900 sampai 1904. Yang keempat yaitu Panggil Aku Kartini Saja. Yang kelima, Kartini Surat-surat kepada Nyonya R.M. Abedanon, Mandiri dan suaminya. Yang keenam, Aku Mau, Feminisme dan Nasionalisme. Surat-surat Kartini kepada Stella Zehandelar 1899 sampai 1903. Lalu yang ketiga ada reorientasi. R.A. Kartini merupakan sosok pahlawan Indonesia yang memperjuangkan hak dan kebebasan wanita. R.A. Kartini adalah sosok emansipasi yang berusaha agar wanita Indonesia bisa sama-sama merasakan pendidikan layaknya seorang pria. R.A. Kartini percaya bahwa dengan mengenyam pendidikan, wanita akan lebih maju. Baik, cukup sekian penjelasan teks biografi R.A. Kartini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.